Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita sama-sama muji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat, barakah, hidayah dan semua kenikmatannya. Selanjutnya salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya mari kita buka majelis kita dengan baca Ummul Quran, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man wa salafus salih min ahli sunnah wal jamaah wa ala man wa qutbuz zaman wa ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan kaji satu hadis dari baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Rawahul Bukhari. Al-haya'u utawi kang aran isin malu, minal imani iku tetap setengah saking iman. Malu itu sebagian daripada iman. Para jamaah rahimakumullah, malu ini merupakan sifat dalam jati diri kita, sifat yang bisa melahirkan dalam jiwa seseorang sesuatu yang bisa membentengi dirinya untuk tidak melakukan tindakan yang dinilai tidak baik. Yang dinilai tidak baik. Makanya malu ini sangatlah penting adanya dalam diri seorang mukmin. Oleh karenanya sifat malu ini berkaitan erat dengan keimanan seorang muslim. Hanya malu yang dimaksudkan di sini adalah malu dalam hal kejelekan. Jadi malu untuk berbuat jelek, bukan malu dalam hal kebaikan. Kalau malu dalam hal kebaikan justru itu yang dilarang, itu yang tercela. Jadi nggak ada kata malu dalam hal kebaikan. Contohnya misalnya mengaji, ini kebaikan. Jadi nggak ada malu untuk mengaji. Sholat berjamaah, malu untuk sholat berjamaah. Malu untuk berjamiahan. Malu untuk kumpul-kumpul di majelis ta'lim. Malu untuk bersedekah. Malu untuk menasehati anak-anaknya, menasehati kawan-kawannya. Ini enggak ada. Itu bukan malu. Malu yang dimasukkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini adalah malu dalam hal kejelekan. Jadi malu untuk berbuat jelek. Akhirnya
meninggalkan perbuatan jelek tersebut. Hadirin rahimakumullah, malu juga ini merupakan sifat yang naluriah. Artinya naluri manusia itu sebetulnya condong kepada sifat malu. Sebab semenjak daripada bapak manusia dan ibu manusia, yakni Nabiullah Adam alaihissalam beserta ibunda Siti Hawa, dalam satu ayat, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Al-ayat. Jadi ketika Nabi Adam dan Siti Hawa itu melakukan satu kesalahan dengan memakan buah khuldi, yang dari hal itu kemudian terlihat auratnya, maka setelah itu berinisiatif untuk menutupi auratnya karena rasa malu dengan dedaunan surga pada saat itu. Nah, ini berarti betul-betul sifat fitrah daripada manusia, ada rasa malu. Hadirin rahimakumullah, dalam satu hadis di dalam kitab Sahihul Bukhari juga dijelaskan bahwasanya betapa malu ini betul-betul bagian daripada keimanan. Jadi menegaskan kembali hadis yang tadi kita baca, al-haya'u minal iman. Bahwasanya iman ini mempunyai 60 lebih cabang-cabangnya. A'laha la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi daripada iman adalah ucapan la ilaha illallah dengan seluruh konsekuensinya. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Sedangkan cabang yang paling terendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Jadi kalau orang masih punya rasa khawatir terhadap keselamatan pribadi atau orang lain dengan cara menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, itu tandanya dia masih punya iman, karena itu adalah cabang paling rendahnya iman. Nah, dan haya ataupun sifat malu minal iman. Ini termasuk bagian daripada cabang daripada keimanan tersebut. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim, di sana juga dijelaskan bahwasanya iman dan malu merupakan pasangan yang serasi dalam segala situasi dan kondisi. Di mana ada iman, di situ pasti ada rasa malu. Di mana ada rasa malu, berarti di sana ada satu keimanan. Makanya disimpulkan dalam hadis yang lain, ketika orang-orang ini tidak menghiraukan keimanan, ketika orang ini sudah tidak punya rasa iman, alias di sana juga tidak punya rasa malu, ada kesimpulan hadis yang menjelaskan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu sudah tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini bukan berarti berbuat sesuka kita benar, bukan. Akan tetapi lebih ke ketika orang sudah tidak punya rasa malu, berarti dia di sana sudah tidak ada rasa keimanan. Makanya dalam hadis yang sangat panjang dijelaskan, la yasriqu sariqun hina yasriq fahuwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri, pastilah imannya tidak ada dalam dirinya. Wala yazni zanin hina yazni fahuwa mu'min. Dan tidaklah seorang pezina ketika dia berzina, pasti saat itu imannya rontok dari dirinya. Kenapa? Karena sudah tidak ada rasa malu.
Makanya apabila rasa malu itu sudah tidak ada, maka iman pun sirna. Nah, ini perlu kita perhatikan sama-sama. Saat ini betul-betul kita saksikan bersama di medsos-medsos kita, di layar TV yang kita saksikan, terutama oleh putra-putri kita, oleh istri-istri kita, oleh kaum muslimin muslimat, di mana hal pertama kali yang dikikis habis oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam adalah melalui corong rasa malu. Jadi rasa malu ini mau dibuang dari diri seorang mukmin yang mengakibatkan nanti runtuhnya keimanan seorang mukmin. Nah, makanya mari kita tumbuhkan rasa malu dalam diri kita, keluarga kita semuanya, agar iman kita bisa terjaga. Hadirin rahimakumullah, ada 3 jenis malu di dalam Islam. Yang pertama adalah malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya malu dari mengerjakan sesuatu yang dilarangnya, dan malu ketika tidak mengerjakan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Berarti di dalam rasa malu juga larinya nanti ujungnya adalah ketakwaan seseorang. Dan yang kedua, malu terhadap manusia. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita manusia ini juga harus punya rasa malu terhadap sesama kita. Bagaimana rasa malu yang bersifat moral sosial ini? Misal malu untuk menzalimi orang lain, malu untuk tidak memberikan hak dan kewajiban kepada orang lain, malu untuk tidak mentaati peraturan-peraturan di daerahnya, kesepakatan-kesepakatan bersama di dalam lingkungannya. Ini rasa malu sesama manusia. Dan yang terakhir adalah malu terhadap dirinya sendiri. Ini orang kalau sudah sampai pada tingkatan dia punya rasa malu dalam dirinya sendiri, insya Allah meskipun dia sendirian di dalam rumah, tidak ada siapapun, tidak ada waskat pengawasan malaikat, waskat pengawasan masyarakat, tidak ada. Dia pribadi sendiri di dalam satu kamar, di dalam satu ruangan sekalipun, karena rasa malu yang ada dalam dirinya, niscaya dia tidak akan berbuat kemaksiatan, tidak akan berbuat kejelekan. Kenapa? Karena tadi ada rasa malu dalam pribadinya, malu terhadap diri sendiri untuk berbuat kejelekan, malu terhadap diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, jadi kesimpulannya adalah bisa kita lihat persoalan malu ini di dalam hadis dari Sahih Ibnu Majah, bahwasanya sesungguhnya setiap agama ini memiliki akhlak. Setiap agama memiliki akhlak, dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Makanya jika kita melihat dalam histori orang-orang hebat, wabil khusus histori sejarah daripada kehidupan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab-kitab maulid yang sering kita baca, pasti akan kita jumpai akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling menonjol adalah rasa malunya. Di dalam kitab Al-Barzanji disebutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu'. Sungguh pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat malu, mempunyai rasa ataupun sifat pemalu yang melebihi daripada orang lain. Nah, ini sifat malu adalah sifat yang betul-betul mulia, yang dimiliki oleh seluruh orang-orang mulia, dan pasti akan membawa kemuliaan dimanapun, kapanpun orang yang punya rasa malu itu berada. Nah, makanya kembali hadis tadi, mari kita amalkan, al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman.
لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.